Siska, 32 tahun, baru saja pindah ke sebuah kompleks perumahan baru. Ia seorang janda yang masih menawan, dengan pesona yang tak mudah diabaikan. Setelah perceraian yang pahit dan kehilangan cinta lama, Siska memutuskan untuk memulai hidup baru jauh dari kota, lama yang penuh kenangan sakit. Siska menghela napas panjang saat menatap rumah barunya dari jalan. Rumah itu sederhana, tapi hangat, dengan cat krem yang bersih dan halaman kecil yang bisa ia sulap menjadi taman mini. Di tangannya tergenggam kunci baru yang membuatnya merasa seperti memulai hidup baru. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bebas. Ini dia, awal yang baru, gumamnya sambil membuka pintu. Langkah pertamanya di lantai kayu baru terasa aneh. Bau cat masih menyengat, tapi justru itu yang membuatnya tersenyum. Siska menata barang-barangnya dengan perlahan. Foto-foto lama ia simpan di kotak tertutup, belum siap untuk menghadapi masa lalu. Pagi berikutnya, tetangga mulai terlihat keluar dari rumah mereka. Siska duduk di teras, secangkir kopi di tangan, menatap sekeliling. Seorang wanita muda dengan senyum ramah melangkah mendekat. "Halo, kamu tetangga baru ya? Aku Lila. Selamat datang di kompleks ini." Siska menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih Lila. Semoga aku bisa menyesuaikan diri di sini. Kalau mau, besok aku ajak kumpul tetangga. Kamu harus ikut. Siapa tahu bisa kenal banyak orang." Siska menatap Lila dengan mata yang menenangkan tapi penuh misteri. "Boleh juga. Aku suka bertemu orang baru." Setelah Lila pergi, Siska kembali menatap rumahnya. Disinilah ia akan memulai bab baru. Tanpa drama lama, tanpa tangis kehilangan, hanya dirinya dan dunia baru yang menantinya. Namun, entah mengapa, hatinya tetap gelisah. Ada rasa takut yang terselip di antara senyumnya. Tapi Siska sudah belajar. Rasa takut itu tidak boleh menghalangi hidupnya. Ia meneguk kopi terakhir dan menatap jalanan kosong di depan rumah. Beberapa hari setelah pindah, Siska mulai menyadari hal yang membuatnya tersenyum tipis sekaligus sedikit cemas. Perhatian dari pria-pria di kompleksnya. Mereka menatapnya lebih lama dari yang seharusnya, menyapanya dengan nada yang tak biasa. Di suatu sore, saat Siska membaca buku di teras, seorang pria tampan dengan rambut hitam rapi berjalan mendekat. "Hai, aku sering lihat kamu duduk di sini. Boleh aku temani?" Siska menutup bukunya sebentar, menatap pria itu. "Tergantung, apakah kamu bisa mengikuti obrolan yang menarik?" Pria itu tersenyum penuh percaya diri. "Coba buktikan, aku tertantang." Siska menyilangkan kakinya, menatap tajam tapi ramah. "Kamu tahu, banyak orang menilai dari penampilan, tapi obrolan itu sering lebih menarik dari yang terlihat." "Aku suka tantangan," katanya sambil duduk. "Namaku Rio." "Senang bertemu Rio, aku Siska." Percakapan mereka mengalir ringan, tentang buku, kota, dan hal-hal sederhana. Tapi di mata Siska, Rio bukan sekedar tetangga biasa. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat Siska berhati-hati sekaligus penasaran. Hari-hari berikutnya perhatian pria-pria lain juga muncul. Siska menyadari ia memiliki pesona alami yang sulit diabaikan. Senyumnya bisa membuat orang berhenti sejenak, dan tatapannya bisa membuat hati berdebar. Tapi Siska tahu batasnya. Ia tidak ingin mudah dimiliki, karena hatinya masih rapuh. Suatu malam, setelah semua orang tidur, Siska duduk di beranda dengan secangkir teh hangat. Ia membuka jurnal lamanya, menulis perlahan. "Mereka melihatku cantik, tapi tidak ada yang tahu apa yang kurasakan. Dunia melihat senyumku, tapi tidak melihat luka yang tersembunyi. Aku bebas malam ini, dan aku ingin bebas selamanya." Hati Siska berdebar. Pesonanya memang nyata, tapi ia juga sadar, pesona bisa menjadi pedang bermata dua. Ia tersenyum tipis, menutup jurnal, dan menatap bintang-bintang malam. Di balik semua mata yang menatapnya, hanya malam yang menjadi saksi sejati dirinya. Malam selalu menjadi waktu favorit Siska. Bukan karena kesepian, justru karena hanya pada jam-jam itu ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri, tanpa senyum sosial, tanpa tatapan penuh penilaian. Lampu ruang tamu dimatikannya, menyisakan cahaya temaram dari lampu meja di kamar. Rambutnya dibiarkan tergerai, gaun rumah tipis membalut tubuhnya dengan sederhana tapi anggun. Di pangkuannya, jurnal hitam itu kembali terbuka. Ia menghela napas sebelum menulis. "Siang hari aku Siska yang ramah. Malam hari aku Siska yang jujur.
Tak ada yang tahu betapa lelahnya memakai topeng setiap hari. Ketukan pelan di pintu depan membuatnya tersentak. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Siska mengintip dari balik tirai. Rio berdiri di sana, mengenakan jaket tipis, wajahnya terlihat ragu. Ia membuka pintu setengah. Iya, suaranya datar tapi tenang. Maaf ganggu, aku cuma mau ngembaliin buku kamu, yang kemarin kamu pinjemin, kata Rio sambil mengangkat buku. Siska menatapnya sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Kamu bisa taruh di situ. Rio melangkah masuk sebentar. Pandangannya tanpa sadar menyapu ruangan. Rapi, hangat, dan terasa sangat Siska. Kamu kelihatan beda malam ini, katanya spontan. Siska mengangkat alis. Beda bagaimana? Lebih nyata. Siang kamu ramah, malam kamu kelihatan jujur. Kalimat itu membuat Siska terdiam. Kamu terlalu banyak menebak, jawabnya pelan. Rio tersenyum kecil. Mungkin, tapi aku penasaran. Siska menatapnya lurus. Hati-hati dengan rasa penasaran Rio. Kadang itu membawa masalah. Rio mengangguk pelan. Aku gak keberatan dengan masalah. Ada keheningan di antara mereka. Hening yang penuh getaran tak terucap. Akhirnya Siska berkata, terima kasih bukunya. Selamat malam. Rio mengerti itu tanda batas. Selamat malam Siska. Saat pintu tertutup, jantung Siska berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia kembali ke kamarnya, menulis satu kalimat terakhir malam itu. Aku mulai takut, karena ada seseorang yang hampir melihat diriku yang sebenarnya. Saat pagi berikutnya, kompleks perumahan terasa lebih hidup. Siska berjalan menuju minimarket kecil di ujung jalan. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang, tapi caranya melangkah, tenang dan percaya diri, selalu menarik perhatian. Beberapa pria menoleh, beberapa ibu berbisik. Janda itu ya? Masih cantik banget. Hati-hati suami kita. Siska mendengar, tapi memilih tidak bereaksi. Ia sudah terlalu sering mendengar hal semacam itu. Di depan minimarket, ia bertemu Lila. Sis, kamu makin terkenal aja, kata Lila setengah bercanda. Terkenal kenapa? Tanya Siska sambil tersenyum tipis. Ya, kamu tahu sendiri, banyak yang merhatiin. Siska menatap etalase sebentar. Kalau orang lain melihat, itu bukan urusanku. Yang penting aku tahu siapa diriku. Lila terdiam sejenak. Kamu kuat ya? Siska menoleh. Bukan kuat, terbiasa. Sore harinya, Rio kembali muncul. Kali ini di taman kecil kompleks. Kamu sering ke sini? Tanya Rio. Kalau butuh udara, jawab Siska. Rio duduk di bangku seberangnya. Boleh jujur? Tergantung kejujurannya. Rio tertawa kecil. Kamu tahu kamu menggoda? Siska menatapnya tenang. Menggoda itu niat. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Dan itu justru berbahaya, kata Rio serius. Untuk siapa? Untuk orang yang jatuh tanpa kamu sadari. Siska berdiri. Aku tidak meminta siapapun jatuh. Rio ikut berdiri. Jarak mereka kini lebih dekat. Tapi kamu juga tidak mencegahnya. Siska menatap mata Rio lama, lalu berkata pelan namun tegas. Aku janda Rio. Aku pernah mencintai, pernah hancur. Jangan kira senyumku berarti undangan. Rio mengangguk, ekspresinya berubah lembut. Aku tidak meremehkanmu, justru itu sebabnya aku tertarik. Siska berpaling. Ketertarikan seringkali tidak bertahan lama. Kalau begitu, kata Rio pelan, biarkan aku membuktikannya. Siska melangkah pergi tanpa menjawab, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bergeser. Bukan cinta, belum, tapi dinding yang mulai retak. Malam itu, ia kembali menulis. Aku menggunakan pesona sebagai perisai, tapi bagaimana jika suatu hari perisai itu justru membuka celah? Hujan turun tanpa peringatan sore itu. Butirannya jatuh cepat dan berat, seperti ingin menghapus jejak langkah siapapun yang masih berkeliaran di luar. Siska baru saja mematikan kompor ketika bel rumahnya berbunyi. Sekali, lalu dua kali. Ia mengerutkan kening. Tidak ada janji dengan siapapun. Lila biasanya mengirim pesan dulu. Rio tidak pernah datang tanpa alasan jelas. Siska melangkah ke pintu. Begitu terbuka, dunia seakan berhenti. Pria itu berdiri di sana, basah oleh hujan. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya lebih tirus dari yang terakhir ia ingat. Tapi matanya sama persis. Mata yang dulu ia cintai, dan yang juga menghancurkannya. Siska, satu kata itu cukup membuat dadanya sesak. Arman, suaranya hampir tak keluar. Mantan suaminya. Aku tahu aku datang tiba-tiba, kata Arman pelan. Tapi aku perlu bicara.
Siska menggenggam gagang pintu lebih erat. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Ada. Arman menatapnya dalam-dalam. Selalu ada. Hening panjang. Hanya suara hujan yang menyusup di antara mereka. Akhirnya, Siska membuka pintu sedikit lebih lebar. 5 menit. Itu saja. Arman duduk di ruang tamu, masih dengan jaket basahnya. Siska memberinya handuk tanpa banyak kata. Jarak mereka lebih dari 1 meter, tapi kenangan terasa menempel di setiap sudut ruangan. Kamu kelihatan berbeda, kata Arman hati-hati. Siska tersenyum tipis, tanpa kehangatan. Kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk komentar basi. Arman menunduk. Aku dengar kamu pindah ke sini. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Siska tertawa kecil, kering, pahit. Kamu terlambat bertahun-tahun untuk peduli. Siska menggenggam gagang pintu lebih erat. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Ada. Arman menatapnya dalam-dalam. Selalu ada. Hening panjang. Hanya suara hujan yang menyusup di antara mereka. Akhirnya, Siska membuka pintu sedikit lebih lebar. 5 menit. Itu saja. Arman duduk di ruang tamu, masih dengan jaket basahnya. Siska memberinya handuk tanpa banyak kata. Jarak mereka lebih dari 1 meter, tapi kenangan terasa menempel di setiap sudut ruangan. Kamu kelihatan berbeda, kata Arman hati-hati. Siska tersenyum tipis, tanpa kehangatan. Kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk komentar basi. Arman menunduk. Aku dengar kamu pindah ke sini. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Siska tertawa kecil, kering, pahit. Kamu terlambat bertahun-tahun untuk peduli. Aku tahu aku salah. Suara Arman bergetar. Aku egois. Aku pergi saat kamu paling butuh aku. Siska menyilangkan tangan. Kamu pergi karena kamu memilih pergi. Jangan ubah itu jadi cerita penyesalan sekarang. Arman mendongak, matanya memerah. Aku kehilangan segalanya setelah itu. Pekerjaanku, pernikahanku yang baru, semuanya gagal. Dan kamu pikir itu tanggung jawabku? Siska menatapnya tajam. Aku tidak menyalahkanmu, Arman cepat berkata. Aku hanya ingin kesempatan bicara, menutup sesuatu yang belum selesai. Kalimat itu menusuk. Tidak ada yang belum selesai, jawab Siska pelan tapi tegas. Aku menutupnya sendiri, sendirian, saat kamu pergi tanpa menoleh. Arman terdiam lama. Aku tidak tahu kamu akan sekuat ini. Siska berdiri. Aku juga tidak tahu, tapi rasa sakit memaksaku belajar. Setelah Arman pergi, rumah terasa terlalu sunyi. Siska mengunci pintu, bersandar di sana beberapa detik, lalu perlahan meluncur duduk ke lantai. Napasnya gemetar, tangannya dingin. Ia pikir masa lalu sudah ia kubur rapi. Ternyata, ia hanya menguburnya dangkal. Malam itu, jurnal hitam kembali terbuka. Tangannya bergetar saat menulis. Dia datang kembali, dengan wajah lama dan kata-kata baru. Tapi luka ini masih bernapas. Ketukan lain terdengar. Kali ini lebih ragu. Siska mengusap wajahnya cepat-cepat sebelum membuka pintu. Rio berdiri di sana. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya langsung. Aku lihat ada pria keluar dari rumahmu tadi. Siska membeku sesaat. Siapa dia? Lanjut Rio. Suaranya tidak menuduh, hanya khawatir. Siska menatap lantai, lalu menghela napas panjang. Dia masa lalu yang seharusnya tidak kembali. Rio mendekat 1 langkah, tapi tetap menjaga jarak. Kamu mau cerita? Siska menggeleng. Belum. Aku bahkan belum selesai berdamai dengan diriku sendiri. Rio mengangguk. Aku tidak akan memaksa. Ia menatap Siska lembut. Tapi aku di sini. Kalau suatu hari kamu siap. Untuk pertama kalinya malam itu, mata Siska berkaca-kaca. Terima kasih. Bisiknya. Rio tersenyum kecil. Jangan biarkan orang yang pernah menyakitimu merebut hidup yang sedang kamu bangun. Setelah Rio pergi, Siska berdiri lama di balik pintu.
ia sadar satu hal. Pesonanya bisa memikat banyak orang, tapi masa lalunya masih punya cengkraman paling kuat. Dan ia harus memilih, terus lari, atau akhirnya menghadapi bayangan yang selama ini mengikutinya. Kompleks itu tak pernah benar-benar sepi. Jika bukan suara anak-anak bermain, maka bisik-bisik orang dewasa yang saling bertukar cerita. Seringkali bukan cerita mereka sendiri. Siska merasakannya sejak pagi. Saat ia berjalan melewati warung kecil, obrolan mendadak terhenti. Beberapa pasang mata menatapnya, lalu berpaling cepat seolah tak terjadi apa-apa. Pasti janda itu. Kemarin malam ada laki-laki keluar dari rumahnya. Yang sering sama Rio, kan? Siska melangkah terus, punggungnya tegak, tapi setiap kata seperti menempel di kulitnya. Di rumah, Lila datang tanpa basa-basi. "Sis, aku harus jujur," katanya pelan sambil duduk. Omongan orang mulai nggak enak. Siska menuang teh, tangannya stabil. "Sejak kapan hidupku jadi bahan rapat umum?" Lila menggigit bibir. "Mereka bilang kamu mainkan banyak pria. Arman itu, mereka lihat. Terus Rio juga sering ke rumahmu." Siska tertawa pendek. "Lucu ya, pria datang ke rumah janda sama dengan skandal. Pria datang ke rumah wanita menikah sama dengan biasa." Lila terdiam. "Aku tahu kamu nggak salah, tapi kamu tahu sendiri lingkungan di sini." "Aku tahu," Siska mengangguk, "dan aku capek harus selalu tahu." Sore itu, Rio datang dengan wajah tegang. "Kita perlu bicara," katanya tanpa senyum. Siska mempersilahkannya masuk. "Aku dengar gosip," Rio langsung berkata. "Tentang kamu, tentang pria itu." Siska menatapnya. "Kamu percaya?" Rio terdiam sejenak. "Aku tidak ingin percaya, tapi aku ingin dengar dari kamu." Siska menarik napas panjang. "Dia mantan suamiku." Rio membeku. "Dan dia datang malam-malam untuk bicara, tidak lebih." "Kamu yakin?" Nada Rio terdengar terluka, bukan marah. Siska mendekat satu langkah. "Aku tidak berbohong, Rio. Tapi aku juga tidak berutang penjelasan pada semua orang." Rio menunduk. "Aku cuma takut. Aku cuma salah satu dari banyak orang yang kamu buat berharap." Kalimat itu menusuk. Sore itu, Rio datang dengan wajah tegang. "Kita perlu bicara," katanya tanpa senyum. Siska mempersilahkannya masuk. "Aku dengar gosip," Rio langsung berkata. "Tentang kamu, tentang pria itu." Siska menatapnya. "Kamu percaya?" Rio terdiam sejenak. "Aku tidak ingin percaya, tapi aku ingin dengar dari kamu." Siska menarik napas panjang. "Dia mantan suamiku." Rio membeku. "Dan dia datang malam-malam untuk bicara, tidak lebih." "Kamu yakin?" Nada Rio terdengar terluka, bukan marah. Siska mendekat satu langkah. "Aku tidak berbohong, Rio. Tapi aku juga tidak berutang penjelasan pada semua orang." Rio menunduk. "Aku cuma takut. Aku cuma salah satu dari banyak orang yang kamu buat berharap." Kalimat itu menusuk. Siska membaca semuanya dengan tangan dingin. Ia menutup ponsel, duduk di lantai kamar, dan untuk pertama kalinya sejak lama menangis tanpa suara. Di jurnalnya, ia menulis dengan tinta yang sedikit bergetar. "Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka hanya tahu cerita yang ingin mereka percayai. Aku lelah menjadi kuat." Ia menatap cermin. Wanita di sana masih cantik, masih tenang di luar, tapi matanya lelah. "Apakah pesonaku kesalahan?" bisiknya pada bayangan sendiri. "Atau dunia yang tidak siap menerima wanita yang tidak tunduk?" Siska berdiri, menghapus air matanya. Jika dunia ingin melihatnya sebagai penggoda, ia harus memutuskan, melawan atau membiarkan mereka tersedak oleh asumsi mereka sendiri. Dan di saat itulah, ia sadar, konflik ini belum mencapai puncaknya. Rio benar-benar menghilang. Tidak ada lagi langkah kakinya di depan rumah Siska. Tidak ada pesan singkat, tidak ada sapaan di taman. Kekosongan itu justru lebih menyakitkan daripada gosip. Siska berdiri di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Pagi terasa lebih berat tanpa percakapan ringan,
tanpa tatapan penuh arti yang selama ini diam-diam menjadi penopangnya. Beginilah akibatnya, gumamnya. Selalu menjaga jarak, sampai akhirnya benar-benar sendiri. Ketukan di pintu memecah lamunannya. Bukan Rio, Arman. Siska tidak langsung membuka. Ia menghela napas panjang, menenangkan diri, lalu membuka pintu dengan wajah datar. "Kamu tidak seharusnya datang lagi," katanya dingin. "Aku tahu," jawab Arman. "Tapi kamu juga tahu, aku tidak akan pergi begitu saja." Ia melangkah masuk tanpa diundang. Sikap itu selalu merasa punya hak, membangkitkan amarah lama. Kamu masih sama, Siska menyilang tangan. Datang, memaksa, lalu berharap aku mengerti. Arman menatapnya lelah. Aku datang karena aku masih peduli. Peduli atau takut melihat aku bahagia tanpa kamu? Balas Siska tajam. Arman terdiam. Aku lihat kamu dekat dengan pria lain, katanya akhirnya. Kamu cepat sekali melupakan. Siska tertawa pahit. Kamu salah. Aku tidak melupakan. Aku bertahan. Ia mendekat, suaranya lebih rendah, tapi penuh tekanan. Aku membangun diriku dari reruntuhan yang kamu tinggalkan. Jangan datang sekarang dan bertindak seolah aku berutang penjelasan. Arman mengusap wajahnya. Aku hanya ingin kesempatan memperbaiki. Tidak semua yang rusak perlu diperbaiki, jawab Siska. Beberapa hal perlu ditinggalkan. Ia membuka pintu lebar-lebar. Pergi. Arman menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kamu benar-benar berubah. Siska menatap balik tanpa ragu. Tidak. Aku akhirnya menjadi diriku sendiri. Malam itu, hujan turun lagi. Siska duduk di teras, membiarkan dingin meresap ke kulitnya. Ia lelah. Dengan gosip, dengan masa lalu, dengan rasa bersalah yang bukan miliknya. Langkah kaki terdengar di ujung jalan. Rio. Ia berhenti beberapa meter dari teras, seolah ragu melangkah lebih dekat. "Kamu mau pergi?" tanya Siska pelan. Rio tersenyum tipis. "Aku mau bicara, kalau kamu mengizinkan." Siska mengangguk. Rio duduk, jarak mereka tidak sedekat dulu. "Aku menjauh karena aku takut," katanya jujur. "Aku tidak ingin jadi orang yang menuntut lebih saat kamu belum siap." Siska menatap hujan. "Aku menjauh karena aku takut melukai." Rio menghela napas. "Kita berdua berlindung ya." Siska tersenyum kecil. "Sepertinya begitu." Rio menoleh padanya. "Aku tidak butuh kamu sempurna. Aku cuma ingin tahu, apakah ada ruang di hatimu yang bisa aku tempati, walau kecil." Siska terdiam lama. "Selama ini," katanya akhirnya, "aku menggunakan pesona sebagai kendali. Kalau orang jatuh, aku merasa aman, karena aku tidak perlu jatuh juga." Rio mendengarkan tanpa menyela. "Tapi aku capek," lanjut Siska. "Capek berpura-pura kuat. Capek selalu jadi cerita orang lain." Ia menatap Rio, matanya jujur, rapuh. "Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Aku masih berantakan." Rio menyenyum lembut. "Aku tidak datang untuk janji. Aku datang untuk pilihan." "Apa pilihanmu?" tanya Siska. Rio berdiri, lalu berkata mantap. "Aku memilih kamu, dengan segala lukamu, tapi hanya jika kamu memilih dirimu sendiri juga." Kalimat itu membuat dada Siska bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak menggunakan senyum sebagai tameng. Ia mengangguk perlahan. "Aku ingin berhenti lari," katanya pelan. "Entah hasilnya apa." Rio mengulurkan tangan. "Kalau begitu, mari hadapi bersama." Siska menatap tangan itu beberapa detik, lalu menggenggamnya. Tidak erat, tidak dramatis, tapi jujur. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan digoda, bukan digosipkan, melainkan dipilih. Pagi itu udara kompleks terasa berbeda.
Bukan lebih ramai, justru lebih tegang. Pengumuman rapat warga yang mendadak membuat semua orang bertanya-tanya. Beberapa bisik-bisik sudah beredar sejak semalam, dan nama Siska kembali mengapung di antara nada setengah berani, setengah menghakimi. Siska berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi, tidak ada riasan berlebihan. Ia tidak ingin terlihat memikat, ia ingin terlihat jujur. Rio menunggunya di depan rumah. "Kamu yakin?" tanyanya lembut. Siska mengangguk. "Aku lelah bersembunyi. Malam ini, rahasia tidak lagi milik malam." Balai warga penuh, kursi-kursi tersusun rapat. Tatapan-tatapan mengarah padanya saat ia masuk. Ada rasa ingin tahu, ada sinis, ada juga yang pura-pura ramah. Ketua RT membuka rapat dengan basa-basi, lalu berhenti. "Sebelum kita lanjut," katanya ragu, "ada warga yang ingin bicara." Siska berdiri. Suasana langsung sunyi. Ia melangkah ke depan dengan langkah mantap. Jantungnya berdebar, tapi wajahnya tenang. "Nama saya Siska," katanya jelas. "Saya janda. Dan saya tahu, status itu sudah cukup untuk membuat saya menjadi bahan cerita." Beberapa orang saling pandang. "Saya sering disebut penggoda," lanjutnya. "Karena saya tersenyum. Karena saya hidup sendiri. Karena ada pria yang datang ke rumah saya." Ia berhenti sejenak, menelan napas. "Pria itu mantan suami saya. Ia datang membawa masa lalu yang belum selesai, dan saya mengusirnya. Bukan karena dendam, tapi karena saya memilih hidup saya sekarang." Hening makin pekat. "Saya tidak sempurna," kata Siska. "Saya punya luka. Saya pernah hancur. Tapi saya tidak melakukan apapun yang melanggar harga diri saya." Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Kalau pesona saya membuat orang salah paham, itu bukan niat saya. Tapi saya juga tidak akan mengecilkan diri, hanya agar orang lain nyaman." Beberapa ibu terlihat menunduk. Beberapa pria terdiam. "Saya hanya meminta satu hal," ucap Siska pelan tapi tegas. "Nilai saya sebagai manusia, bukan sebagai gosip." Ia mengangguk sopan, lalu kembali ke tempat duduk. Rio menggenggam tangannya. Tidak kuat, tidak posesif. Cukup untuk mengatakan, "Kamu tidak sendirian." Malam kembali turun. Siska duduk di kamar, membuka jurnal hitam untuk terakhir kalinya. Ia membaca halaman-halaman lama, ketakutan, kemarahan, godaan yang ia gunakan sebagai perisai. Lalu ia menulis, "Aku tidak lagi menyimpan diriku hanya untuk malam. Aku memilih hidup di terang, meski bayangan masih ada." Ia menutup jurnal, meletakkannya di laci. Tidak dibuang, karena itu bagian dari dirinya. Tapi tidak lagi dijadikan tempat bersembunyi. Di teras, Rio menunggu. "Kamu berbeda," katanya. Siska tersenyum. "Tidak, aku utuh." Rio menatap langit malam. "Kalau suatu hari orang kembali membicarakanmu?" Siska mengangkat bahu. "Biarlah, aku tidak hidup untuk cerita mereka." Ia menoleh pada Rio. "Kamu masih di sini?" Rio tersenyum. "Aku memilih tinggal, selama kamu memilih dirimu sendiri." Siska menatap ke depan, ke jalan kecil, ke rumahnya, ke hidup yang masih penuh kemungkinan. Ia bukan janda penggoda, ia bukan simbol, ia bukan rahasia. Ia seorang perempuan yang memilih berdiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siska tidur tanpa topeng, tanpa takut, tanpa rahasia. Di teras, Rio menunggu. "Kamu berbeda," katanya. Siska tersenyum. "Tidak, aku utuh." Rio menatap langit malam. "Kalau suatu hari orang kembali membicarakanmu?" Siska mengangkat bahu. "Biarlah, aku tidak hidup untuk cerita mereka." Ia menoleh pada Rio. "Kamu masih di sini?" Rio tersenyum. "Aku memilih tinggal, selama kamu memilih dirimu sendiri." Siska menatap ke depan, ke jalan kecil, ke rumahnya, ke hidup yang masih penuh kemungkinan. Ia bukan janda penggoda, ia bukan simbol, ia bukan rahasia, ia seorang perempuan yang memilih berdiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Siska tidur tanpa topeng, tanpa takut, tanpa rahasia. 5 tahun kemudian, gang kecil itu masih sama. Rumah krem di nomor 12 tetap berdiri, tapi kini dikelilingi tanaman rambat yang rimbun. Pagar kayunya sedikit pudar dimakan waktu, namun terawat, seperti pemiliknya. Siska duduk di beranda sore itu, secangkir teh hangat di tangannya. Rambutnya kini lebih pendek, ada 1-2 garis halus di sudut matanya. Ia tidak lagi berusaha menutupinya. Ia tidak perlu. Kompleks itu berubah. Orang-orang datang dan pergi. Gosip lama tergantikan cerita baru. Nama Siska tidak lagi disebut dengan nada setengah berbisik, melainkan dengan penghormatan diam-diam. Bu Siska itu baik ya? Dulu aku salah sangka. Dia kuat, tapi nggak sok kuat. Siska mendengar semua itu, tapi tidak lagi merasa perlu menanggapinya. Di ruang kerjanya, jurnal hitam masih ada. Tidak lagi ditulis setiap malam. Kadang berminggu-minggu tak disentuh. Tapi sesekali, saat pikirannya penuh, ia membukanya. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mengingat sejauh apa ia sudah berjalan. Ia pernah menjadi perempuan yang hidup dari tatapan orang lain. Kini, ia hidup dari keputusannya sendiri. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Rio muncul, membawa 2 piring kecil. Kue percobaan gagal, katanya sambil tersenyum. Tapi masih bisa dimakan. Siska tertawa kecil. Kegagalan yang bisa dinikmati. Mereka duduk berdampingan, tanpa perlu banyak bicara. Hubungan mereka tidak sempurna. Mereka pernah bertengkar, pernah diam berhari-hari, pernah hampir menyerah. Tapi mereka belajar satu hal yang sama. Cinta bukan tentang menyelamatkan, melainkan menemani. "Kamu menyesal tinggal di sini?" tanya Rio tiba-tiba. Siska menatap jalan kecil di depannya. "Tidak, disinilah aku belajar berdiri tanpa harus menjelaskan." Ia menoleh padanya. "Aku tidak lagi takut disebut apapun." Rio mengangguk. "Itu yang membuatmu bebas." Siska tersenyum. Malam perlahan turun. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa. Hidup berjalan, sederhana dan nyata. Dari sudut pandang Rio, aku dulu mengira mencintai berarti datang tepat waktu. Ternyata, kadang mencintai berarti datang saat seseorang tidak lagi membutuhkan siapapun, lalu memilih tinggal tanpa diminta. Saat pertama kali melihat Siska di teras rumahnya, aku pikir ia hanya perempuan cantik yang tenang. Aku salah. Ia bukan tenang, ia terkendali. Ada perbedaan besar di sana, dan aku baru memahaminya setelah bertahun-tahun. Aku melihatnya disalahpahami, dilabeli, dijadikan cerita murah, dan aku hampir ikut larut di dalamnya. Aku cemburu bukan karena ia milik orang lain, tapi karena aku sadar, ia milik dirinya sendiri. Itu menakutkan. Karena mencintai perempuan seperti Siska berarti menanggalkan ego. Tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mendominasi, tidak bisa merasa dibutuhkan. Aku harus belajar duduk di sampingnya, bukan di depannya. Kami tidak selalu sepakat. Ada hari-hari ketika ia menarik diri, dan aku harus memilih, memaksa atau menunggu. Aku belajar bahwa menunggu bukan kelemahan, itu keputusan. Suatu malam, bertahun lalu, aku hampir pergi, bukan karena tidak cinta, justru karena terlalu cinta dan takut tidak cukup. "Aku tidak butuh kamu bertahan," katanya waktu itu. "Aku butuh kamu jujur." Kalimat itu menyelamatkanku. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku tidak dipilih karena aku menyelamatkannya. Aku dipilih karena aku tidak mencoba mengubahnya. Sekarang, kami hidup sederhana, tidak dramatis, tidak meledak-ledak. Dan justru di sanalah keindahannya.
Aku melihatnya pagi-pagi, rambut masih berantakan, membaca sesuatu di ponselnya. Tidak selalu manis, tidak selalu ramah, tapi selalu nyata. Aku mencintai caranya diam, caranya berpikir sebelum menjawab, caranya tidak meminta maaf atas keberadaannya. Orang bertanya, bagaimana rasanya hidup dengan perempuan seperti dia? Aku selalu menjawab sama, menantang, tapi jujur. Karena hidup bersamanya memaksaku bertumbuh. Bukan sebagai pelindung, bukan sebagai pahlawan. Sebagai partner. Kadang aku melihat jurnal hitam itu masih tersimpan. Ia tidak menyembunyikannya. Ia juga tidak memamerkannya. Itu masa lalunya. Bukan penjara, bukan mahkota. Dan aku bukan akhir bahagianya. Aku hanya orang yang berjalan di sisinya, sejauh yang ia izinkan. Jika suatu hari ia memilih pergi, aku tahu aku akan terluka. Tapi aku tidak akan merasa gagal. Karena mencintai Siska tidak pernah tentang memiliki. Itu tentang menghormati jarak yang ia pilih dan tetap tinggal di sana, tanpa mengikat. Dan jika ada satu hal yang kupelajari dari mencintainya, ini. Perempuan yang utuh tidak mencari seseorang untuk melengkapi hidupnya. Ia mencari seseorang yang cukup dewasa untuk tidak mengganggu keutuhannya. Aku memilih menjadi orang itu. Dan sampai hari ini, itu pilihan terbaik yang pernah kubuat.